Bapak Ibu sekalian, berikut ini kami sampaikan bagaimana eh, pemberian TPP berdasarkan Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2020 di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, dasar hukum pemberian TPP berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 58 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian dasar hukum pemberian TPP juga diberikan berdasarkan Permendagri nomor 061 5449 tahun 2019 tentang tata cara persetujuan Mendagri terhadap TPP di lingkungan Pemda. Dan hal ini bahwa Peraturan Wali Kota Bengkulu nomor 4 tahun 2020 telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bengkulu adalah Peraturan Wali Kota Bengkulu nomor 4 tahun 2020 tentang pemberian TPP bagi PNS dan CPNS. Kemudian Keputusan Wali Kota Bengkulu nomor 32 tahun 2020 tentang penetapan besaran TPP, PNS dan CPNS lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perbedaan TPP dari tahun 2017, 18, 19 dan 2020 bahwa di tahun 2017 metode pemberian TPP itu menggunakan full 100% presensi kehadiran berdasarkan fingerprint. Kemudian tahun 2018 60% ini sudah 60% disiplin kerja, 40% prestasi kerja. Kemudian pada tahun 2019 masih bertahan 60% disiplin dan 40% prestasi kerja. 2020 pemberian TPP sampai dengan bulan Februari 2020 masih menggunakan 60% disiplin kerja dan 40% prestasi kerja. Dan di tahun 2020 ini sejak Maret 2020 sudah menggunakan peraturan wali kota yang baru nomor 4 tahun 2020 di mana disiplin kerja 40%, 60% produktivitas kerja. Kemudian adapun tujuan pemberian TPP pada pasal 2 ayat 2 yaitu meningkatkan produktivitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian meningkatkan disiplin dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Bapak Ibu sekalian, penerima TPP berdasarkan Perwal nomor 4 tahun 2020 ini terdapat pada pasal 3 dan 4. TPP diberikan kepada CPNS dan PNS. Kemudian TPP tidak diberikan kepada yaitu pegawai yang mengambil MPP atau masa persiapan pensiun. Kemudian PNS yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan. Kemudian yang diberhentikan sementara sebagai PNS, kemudian yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti sakit. Kemudian yang ditugaskan dan bekerja secara penuh di luar lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Kemudian PNS yang berstatus titipan. Terakhir yaitu PNS yang menerima tunjangan profesi guru, ini belum diberikan TPP. Mengingat kemampuan keuangan pemerintah Kota Bengkulu masih belum mencukupi. Bapak Ibu sekalian, komponen penentu besaran TPP pada pasal 15 ayat 1 dan 2 bahwa seperti disampaikan sebelumnya, komponen penentu besaran TPP terdiri dari dua aspek, yaitu pertama aspek produktivitas kerja, yang kedua aspek disiplin kerja. Nah, aspek produktivitas kerja 60%, aspek disiplin kerja 40%. Kemudian TPP untuk PNS cuti melahirkan dan tugas belajar dalam pasal 18 dan 19. PNS cuti melahirkan sampai dengan anak ketiga sejak PNS diberikan TPP 40%. PNS tugas belajar diberikan TPP 40% dari TPP yang diterima dalam jabatan terakhirnya. Kemudian CPNS diberikan TPP sebesar 80%. 75% dari jam kerja efektif. Jam kerja efektif kita itu satu hari yaitu sebanyak 7,5 jam. Jika dikonversi ke dalam menit,
sebanyak 450 menit. Jika dikali 75%, memenuhi menit sebesar 337,5 menit. Jika dikali 20 hari kerja dalam 1 bulan, maka diperolehlah waktu jumlah jam kerja efektif kita sebesar 6.750 menit. Ini adalah pembagi dari capaian aspek produktivitas kerja dari para PNS. Nah, ini nanti cara menghitungnya berdasarkan aplikasi ini menggunakan aplikasi e-kinerja, di mana produktivitas kerja PNS yang dicapai yaitu berdasarkan jumlah menit kerja yang dicapai secara harian yang diakumulasi dalam 1 bulan dibagi jumlah menit kerja standar bulanan, yaitu sebesar 6.750 menit. Itulah yang dicapai oleh PNS. Kemudian berikut pengurangan TPP berdasarkan aspek disiplin kerja. Nah, untuk aspek disiplin kerja ini ada beberapa kategori. Yang pertama, terlambat masuk kerja. Bapak Ibu, jika terlambat 1 menit sampai dengan 31 menit, mengurangi persentase pengurangan 0,5%. Jika terlambat 31 menit sampai dengan 61 menit, pengurangan 1%. Jika terlambat 61 sampai dengan 91 menit, 1,25%. Dan keterlambatan 91 menit atau lebih, terjadi pengurangan sebanyak 1,5%. Dan keterlambatan masuk kerja ini berlaku pada setiap hari PNS masuk kerja. Kemudian, aspek selanjutnya yaitu pulang kerja sebelum waktunya. Artinya, pelanggaran yang dilakukan PNS jika pulang kerja sebelum waktunya 1 menit sampai dengan kurang 31 menit, persentase pengurangannya 0,5%. Jika pulang kerja sebelum waktunya 31 menit sampai 61 menit, 1%. Pulang kerja sebelum waktunya 61 menit sampai dengan 91 menit, 1,25%. Dan pulang kerja sebelum waktunya 91 menit atau lebih, dikenakan pengurangan sebesar 1,55%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, aspek disiplin selanjutnya yaitu tidak masuk kerja. Nah, 1 hari PNS tidak masuk kerja, dilakukan persentase pengurangan sebesar 3%. Tidak masuk kerja dalam 1 bulan penuh, maka PNS tidak mendapatkan TPP, artinya dikenakan pengurangan sebesar 100%. Kemudian aspek disiplin kerja dari sisi hukuman disiplin. Nah, ini juga dikenakan pengurangan atau pemotongan TPP. Nah, pelanggaran mendapat hukuman disiplin teguran lisan dikenakan pengurangan persentase pengurangan sebesar 2%, dan ini dilakukan selama 3 bulan sejak yang bersangkutan menerima teguran lisan. Kemudian mendapat hukuman disiplin teguran tertulis dikenakan persentase pengurangan sebesar 3% selama 3 bulan sejak yang bersangkutan dikenakan hukuman. Kemudian mendapat hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pengurangan persentase pengurangan sebesar 4% selama 3 bulan. Kemudian mendapat hukuman disiplin sedang atau berat dikenakan persentase pengurangan sebesar 5% selama 3 bulan sejak yang bersangkutan mendapat hukuman disiplin. Bapak Ibu sekalian, kemudian dikecualikan dari pengurangan TPP dari aspek produktivitas kerja, yaitu cuti tahunan sebanyak 12 hari. Artinya cuti tahunan yang diambil 18 hari, 21 hari dikenakan pengurangan. Sampai dengan 12 hari tidak dikenakan pengurangan TPP. Kemudian melaksanakan tugas khusus seperti dinas luar, dinas dalam, mengikuti sosialisasi, diklat kedinasan dengan bukti mengikutinya dengan SPT. Kemudian tidak melaksanakan tugas kedinasan lainnya dengan alasan yang tepat dengan dibuktikan surat keterangan atasan langsung. Itu tidak juga mengalami pengurangan dari sisi aspek produktivitas kerja.
Kemudian dikecualikan dari pengurangan TPP aspek disiplin kerja, yaitu sama cuti tahunan sebanyak 12 hari. Artinya cuti tahunan yang diambil 18 hari dan 21 hari dikenakan pengurangan di hari ke-13 sampai dengan 21 hari. Kemudian sakit, keterangan dokter maksimal 15 hari dalam 1 tahun. Artinya sakit dengan surat keterangan dokter tidak terjadi pengurangan TPP dari aspek disiplin. Kemudian laksanakan tugas khusus seperti dinas luar, dinas alam, sosialisasi, diklat kedinasan, juga tidak mengurangi TPP disiplin kerja dengan dibuktikan SPT. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut bahwa terdapat kewajiban pegawai untuk mendapatkan TPP dari aspek disiplin kerja, yaitu PNS wajib melakukan perekaman kehadiran pada alat atau mesin rekam kehadiran elektronik atau absen online pada masing-masing perangkat daerah. Untuk yang 5 hari kerja itu 3 kali absen. Untuk yang 6 hari kerja 2 kali absen. Dan ini menggunakan aplikasi HTTPS absen Bengkulu Kota Go ID. Kemudian kewajiban pegawai untuk mendapatkan TPP selanjutnya yaitu mematuhi disiplin PNS. Bapak Ibu sekalian, kewajiban pegawai untuk mendapatkan TPP dari sisi produktivitas yaitu pertama melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas jabatan, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan indikator kinerja individu yang diinput dalam aplikasi e-TPP atau e-kinerja. Nah, kemudian laporan e-kinerja dicetak dalam bentuk format dokumen PDF. Nah, setiap PNS wajib menginput aktivitas hariannya ke dalam aplikasi kinerja Bengkulu Kota Go ID. Bapak Ibu sekalian, nanti aplikasi kinerja Bengkulu Kota ID dapat dijelaskan juga melalui video-video berikut. Itu dapat disaksikan di video bagaimana cara menggunakan aplikasi e-kinerja. Ada juga bagaimana cara menggunakan menginput aktivitas, bagaimana cara menyetujui aktivitas bawahan. Itu dapat ditonton video berikutnya. Bapak Ibu sekalian, cetakan laporan yang terintegrasi e-kinerja dan e-absen. Cetakan laporan bulanan PNS menggunakan link e-kinerja, yaitu kinerja Bengkulu Kota Go ID. Nah, di dalam e-kinerja itu, Bapak Ibu dapat mengklik rekap TPP. Nah, hasilnya nanti capaian produktivitas dan disiplin kerja yang sudah diinput ke dalam aplikasi absen dan aplikasi kinerja itu dapat dicetak dan sudah terintegrasi dengan satu dengan yang lainnya. Berikut contoh laporan terintegrasi e-kinerja dengan absensi. Di sini PNS kepala bidang yang menyampaikan laporannya dari sisi capaian aspek produktivitas kerja, yaitu aktivitas utamanya 6.725 menit, aktivitas tambahnya dilakukannya 330 menit, sehingga total yang ditempuh oleh PNS tersebut sebesar 8.415 menit, sehingga aktivitas dari sisi produktivitas kerja itu mencapai 100%. Kemudian capaian aspek disiplin kerja, tidak terlambat kerja, pulang cepat dan tanpa keterangan serta hukuman disiplin, maka di sini capaiannya tidak terjadi pengurangan, total capaiannya 100%. Sehingga capaian aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja tercapai 100%. Nanti dikali dengan nilai besaran TPP. Jika besaran TPP-nya seandainya 2 juta, maka 100% dikali 2 juta, sehingga TPP yang diterima oleh para PNS sebesar 2 juta rupiah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mekanisme pengajuan verifikasi TPP. Nah, Kepala Perangkat Daerah mengajukan verifikasi TPP ke BKPP dengan melampirkan satu surat pengantar, yang kedua surat pernyataan kebenaran dokumen, kemudian rekapitulasi laporan produktivitas dan disiplin kerja, kemudian daftar besaran TPP yang diterima. Ini disampaikan ke BKPP, nanti akan diproses oleh BKPP. Selanjutnya, setelah selesai proses verifikasi pencairan TPP, maka masuk ke mekanisme pencairan TPP. Pencairan TPP diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah ke BPKAD dengan melampirkan dokumen 1 SPP dan SPM, daftar jumlah TPP, SPTJM,
kemudian lembar verifikasi dari BKPP. Bapak Ibu, demikian bahan tayang yang dapat kami sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat, dapat memberikan penjelasan terkait Perwal nomor 4 tahun 2020. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.